Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Salsabila dengan NIM B1A1230093. Di sini saya berasal dari kelas C, Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Saya di sini ingin memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas berdasarkan Hukum Laut Internasional, yang dimana penulisnya adalah Elizabeth Septin Puspo Ayu, Cindy Yunitasari, dan Firania Cahya Ramadhani. Selamat menyaksikan. Dalam ranah kajian hukum laut internasional, penelitian ini mengangkat isu krusial tentang praktik illegal transshipment yang menjadi ancaman serius bagi kedaulatan maritim negara-negara, dengan fokus khusus pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencapai 3.544.743,9 km persegi. Indonesia menghadapi kompleksitas permasalahan kelautan yang sangat dinamis dan kompleks, terutama terkait dengan praktik penangkapan ilegal yang semakin canggih dan terorganisir. Penelitian yuridis normatif ini mengeksplorasi secara mendalam modus operandi illegal transshipment, yang pada dasarnya merupakan praktik pemindahan muatan ikan di tengah laut lepas tanpa prosedur resmi. Para peneliti mengidentifikasi 3 modus utama yang digunakan pelaku kejahatan. Yang pertama, praktik peminjaman izin penangkapan dari kapal lain yang sah. Kedua, rekayasa status kapal asing menjadi kapal domestik melalui modifikasi fisik dan administratif. Lalu yang ketiga, keluarnya kapal dari wilayah perairan tanpa proses deregistrasi yang transparan. Ketiga modus ini menunjukkan tingkat kecanggihan dan sistematis pelaku dalam melakukan kejahatan lintas batas. Secara teoritis, penelitian mengkategorikan illegal transshipment sebagai bentuk transnational organized crime atau TOC yang memiliki karakteristik kejahatan lintas negara dengan jaringan kriminal yang terstruktur. Hal ini dibuktikan melalui pola operasi yang melibatkan multiple aktor dari berbagai negara dengan tujuan utama mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya melalui eksploitasi sumber daya kelautan. Fakta empiris menunjukkan bahwa kerugian negara dapat mencapai miliaran rupiah dengan potensi kerusakan ekosistem laut yang tidak ternilai. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang komprehensif dengan menganalisis berbagai instrumen hukum internasional. Penelitian mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur PBB UNCLOS 1982, International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLAS, serta mekanisme regional ASEAN. Pendekatan multidimensional ini dimaksudkan untuk memberikan solusi holistik dalam menangani kejahatan kelautan yang semakin kompleks. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa illegal transshipment bukan sekadar persoalan teknis penangkapan ikan, melainkan mencakup dimensi geopolitik, ekonomi, dan keamanan sosial. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam kedaulatan maritim, kelestarian sumber daya kelautan, dan stabilitas hubungan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seringkali memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem pengawasan di wilayah laut lepas. Kontribusi teoritis penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual untuk memahami dan menanggulangi kejahatan kelautan lintas batas. Para peneliti merekomendasikan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan pengawasan, kerjasama internasional, dan pembangunan sistem deteksi dini yang efektif. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap praktik illegal transshipment yang semakin canggih dan terorganisir. Kesimpulan penelitian menekankan urgensi pendekatan multilateral dalam menangani kejahatan kelautan. Illegal transshipment membutuhkan komitmen bersama antar negara, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan rezim hukum yang efektif dan komprehensif. Penelitian ini tidak sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual dan praktis dalam upaya pemberantasan praktik ilegal di wilayah maritim. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.